Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Aunora. Di video pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai panas dan perpindahannya. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu belum apa saja sumber energi panas itu? Ya, betul sekali. Salah satunya ada matahari dan api. Lalu, bagaimana ya dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia juga mengeluarkan energi panas? Bagaimana cara mengukur energi panas ya, teman-teman? Oke, sekarang kakak akan menjelaskan apa itu sumber energi panas. Sumber energi panas merupakan sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas atau sering juga disebut dengan kalor. Jadi, adik-adik kalau ada yang bilang kalor, berarti itu sama dengan energi panas ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ada di samping. Adakah yang bisa menebak apa maksud dari gambar tersebut? Ya, sekarang kakak akan meluruskan tebakan adik-adik. Jadi, gambar tersebut menggambarkan sumber energi panas yang berasal dari matahari, yang dimanfaatkan untuk menjemur baju tentunya. Yang kedua, itu ada kayu bakar sehingga menimbulkan api. Nah, api ini nih yang dinamakan sumber energi panas. Lalu, objek yang terkena sumber energi panas akan mengalami peningkatan suhu. Sumber energi panas dalam mengalirkan energinya dapat melalui beberapa jenis perpindahan seperti konveksi, radiasi, dan konduksi. 3 jenis perpindahan ini akan kakak bahas di next video. Jadi, adik-adik jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, pada gambar tersebut bisa dipahami ya, kakak-kakak sedang mengadakan camping di suatu alam terbuka. Lalu mereka mengelilingi kayu bakar, di mana kayu bakar itu menimbulkan sebuah api. Nah, api inilah yang dinamakan sumber energi panas, di mana dari api ini akan menjadikan suhu di sekitarnya itu menjadi hangat, sehingga mengalami peningkatan suhu. Dapat dipahami ya adik-adik? Lalu bagaimana cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api ya teman-teman? Ya, nenek moyang kita untuk mendapatkan api itu dengan melalui 2 buah batu yang saling digesekkan. Gesekan tersebut dapat menimbulkan sebuah percikan api. Nah, disitulah nenek moyang kita dapat mendapatkan api. Nah, teman-teman, tahu tidak? Ternyata energi panas itu berasal dari 2 jenis. Yang pertama itu dari listrik, yang kedua bukan dari listrik. Nah, contoh energi panas yang berasal dari listrik antara lain setrika, solider, magic jar, magic comb, dispenser, oven, dan masih banyak lagi. Lalu, contoh energi panas selain dari listrik ya antara lain nyala api seperti lilin, kompor, korek api, kayu bakar. Kemudian ada 2 benda yang saling digosokkan, magma dan lava, uap panas, dan yang terakhir itu ada sinar matahari sebagai sumber energi terbesar di dunia. Nah, dapat dipahami ya adik-adik, kali ini ada manfaat sumber energi panas. Yang pertama itu bagi tumbuhan, dan kedua itu bagi manusia.
Nah, silakan adik-adik baca sendiri ya. Berikutnya, kakak akan menjelaskan tentang judul, kata kunci, dan kesimpulan. Oke, adik-adik di sini ada yang tahu tidak? Apa itu pengertian dari judul? Ya, judul merupakan nama yang terdapat pada suatu buku atau bab dalam buku yang menyiaratkan secara umum isi ataupun maksud buku atau bab tersebut. Nah, judul ini terletak di bagian awal suatu karangan, bagian atas suatu bab, atau di bagian atas suatu paragraf. Bahkan, di bagian sampul buku itu juga terdapat judul loh. Kakak mau tanya nih sekarang, bagaimana sih cara mencari judul yang paling tepat dalam suatu teks? Sudah ada yang tahu? Ya, yang pertama itu dengan menemukan kata yang ditulis berulang dalam teks tersebut. Ditulis berulang berarti kata tersebut selalu ditulis dalam setiap paragraf. Biasanya, cara ini terdapat pada teks cerita ulang atau biasa disebut dengan teks biografi dan teks sejarah. Terdapat di teks deskripsi atau terdapat pada teks eksplanasi. Yang kedua, dengan menemukan ide pokok pada kalimat utama di dalam paragraf utama atau paragraf pertama. Biasanya, judul dari teks ini terdapat pada kalimat yang ditandai dengan verba definitif atau seperti kata yaitu, adalah, merupakan, ialah, dan lain-lain. Yang ketiga, dengan membaca keseluruhan teks tersebut dan kemudian menyimpulkannya. Cara ini biasanya pada teks narasi, teks eksposisi, dan teks prosedur. Yang kedua, kata kunci. Kata kunci merupakan hal yang utama dan biasanya dimuat di dalam ide pokok sebuah paragraf. Dalam menentukan kata kunci, ada beberapa cara, dan semuanya bisa dipraktekkan secara langsung di sebuah paragraf loh. Yang akan kita cari kata kuncinya pastinya. Nah, dalam menentukan kata kunci, kita harus hati-hati adik-adik, karena biasanya akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kesalahan dalam pemilihan kata atau keracuan dalam pemilihan kata. Sebaiknya menggunakan berbagai pertimbangan dan cara yang tepat agar kata kunci bisa sesuai dan mampu dicari secara mudah. Adik-adik, ada yang tahu nggak cara mencari kata kunci paragraf yang baik dan tepat? Ya, ada 3 langkahnya. Yang pertama, cari kata yang diulang-ulang beberapa kali. Nah, dalam beberapa kasus, kata yang diulang merupakan kata kunci loh, karena merupakan kata yang penting dan dibahas di dalam paragraf. Yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Di dalam ide pokok paragraf biasanya memuat kata kunci karena merupakan kalimat utama di dalam sebuah paragraf adik-adik. Nah, yang terakhir itu kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain. Biasanya kata tersebut diucapkan kembali tetapi diganti dengan kata lain dengan maksud agar dapat menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang keutamaan kata tersebut. Nah, jadi adik-adik, dalam mencari kata kunci, kita harus hati-hati dan
teliti, selain itu benar-benar fokus agar tidak keliru adik-adik. Nah, di dalam menentukan, sebaiknya menentukan kalimat utama atau ide pokok paragraf agar lebih memudahkan kita di dalam menentukan kata kunci yang kita cari. Yang terakhir ada kesimpulan. Untuk menyimpulkan isi paragraf dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membaca keseluruhan isi paragraf. Yang kedua, menentukan kalimat utama paragraf. Yang ketiga, menyusun kesimpulan tentunya. Nah, bagaimana sih cara menentukan kalimat utama paragraf? Jadi, kalimat utama paragraf itu biasanya terdapat pada kalimat pertama pada sebuah paragraf atau kalimat terakhir pada sebuah paragraf. Lebih jelasnya akan kakak jelaskan di video sebelumnya. Silahkan tonton ya. Tentunya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, penulisan kesimpulan harus dibuat berdasarkan hal-hal tersebut yang terdapat pada setiap paragraf serta menggambarkan isi paragraf tersebut. Selain itu, menulis kesimpulan harus memperhatikan bahasa dan pilihan kata yang digunakan agar mudah dipahami ya. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bye!